Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Di sini saya akan melanjutkan untuk materi minggu lalu. Dan sebelumnya kita melanjutkan materi, silakan salah satu pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Aja saya absen dulu. Elia, Enjang, Erlin. Jadi sebelum kalian menginjak ke interior, kemarin kan kalian sudah mendesain eksteriornya. Kalian juga sudah mengenal tentang elemen desain eksterior. Untuk hari ini kita akan pelajari tentang interior bangunan, yang mana nanti kalian akan mendesain interiornya supaya interior yang ada di dalam rumah itu bisa membuat nyaman pemiliknya, bisa memaksimalkan fungsi dari area atau ruangan tersebut. Pertama kita harus mengenal tujuan pembelajaran dulu. Sini kalian, hal yang harus kalian capai di pembelajaran ini yaitu siswa harus bisa menyelesaikan desain interior dalam setiap ruangan yang kalian susun. Selanjutnya, untuk rencana kegiatan hari ini, hal-hal yang harus kita lalui, yaitu yang pertama nanti saya akan menjelaskan materi terkait dengan interior. Kemudian di sini pemahaman materi desain interior, yaitu nanti kalian mulai praktek, mempraktekkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalian bisa juga langsung diskusi kelompok. Di sini adalah proses desain interiornya, dan yang terakhir evaluasi. Semua materi sudah ada di Moodle sekolah, nanti bisa dilihat di sana. Ini ada motivasi untuk kalian. Mungkin ini filmnya sederhana, tapi setidaknya kalian dengarkan kata-katanya. Jangan remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Lahir di dunia aja, kita langsung belajar. Nah, anggap saja kita seperti kata-kata tadi, seperti kita hidup selamanya. Jadi kita harus belajar. Tidaknya kalian harus punya target. Nanti lulus kalian juga harus punya target. Dan itu harus diperjuangkan. Kalau hal atau cita-cita yang tidak diperjuangkan, ya wes nggak ada apa-apanya. Hanya jadi angan-angan saja. Apa yang dimaksud dengan desain interior? Iya, desain yang ada di dalam ruangan. Kalau eksterior kemarin, desain yang ada di luar ruangan. Nah, perancangan bagian dalam gedung supaya ruang tamunya nyaman, supaya yang duduk di situ nyaman, bisa adem suasananya, itu didesain dulu. Kemudian agar bagian dalam gedung berfungsi dengan baik dan memiliki tampilan yang menarik atau estetik itu tadi, sesuai dengan kegunaannya. Tujuan dari desain interior memperbaiki fungsi. Jadi fungsinya diperbaiki supaya apa? Supaya ruangan itu bisa berfungsi dengan baik dan maksimal. Kemudian yang kedua, memperkaya nilai estetika. Nah, ini tugas kalian sebagai desainer. Jadi kita harus mendengarkan kebutuhannya di situ apa saja. Kemudian selanjutnya memberikan informasi tentang penataan ruangan yang sesuai. Kemudian apa yang tidak diketahui oleh klien kita salurkan informasi. Jadi kita memberikan solusi atau pilihan supaya hasil rumahnya itu bisa sesuai dengan kriteria desain dan orang yang tinggal situ bisa nyaman dengan hasil yang sudah kalian buat. Ini ada ruang lingkup desain interior. Yang pertama sama lantai. Nah, jadi lantai ini kan dalam satu ruangan kalian juga pasti ada lantai kan yang kalian injak. Terus kemudian setelah itu ada dinding. Setelah itu ada langit-langit atau plafon. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah estetis ruangan. Kemudian ada cahaya, kemudian ada penghawaan atau sirkulasi udara. Selanjutnya ada apa? Perabot. Ini kan pasti di dalam suatu ruangan ada perabot ya kan. Terus kemudian di sini yang terakhir
tata suara atau akustiknya. Kemudian ada taman indoor, fungsi lantai, ada menunjang fungsi dan kegiatan di dalam ruangan. Selanjutnya di sini fungsi dinding. Di sini yang pertama untuk apa, Cah? Penyekat ruangan. Kemudian, nah ini ada fungsi plafon. Yang pertama melindungi kegiatan manusia. Selanjutnya untuk apa? Menciptakan kesan tertentu dari ketinggian dan motifnya. Kemudian memperjelas area ruangan. Dari sini ada pertanyaan enggak? Cahaya dibagi menjadi dua, Cah. Ada cahaya alami dan cahaya buatan. Kira-kira yang cahaya alami itu yang apa? Sinar matahari masuk langsung ke rumah, itu cahaya alam. Kemudian kalau cahaya buatan, lampu ya. Ini adalah salah satu contoh untuk desain kontemporer. Nah, tampilannya ruang rapi dan menggunakan warna netral. Jadi semuanya warnanya netral. Biasanya bangunannya dia lebih tinggi. Kemudian lampu yang diberikan itu kayak downlight gitu loh, Cah. Dan warnanya tidak mencolok, semuanya netral. Jadi bisa dimudah dengan dipadu-padankan. Kemudian selanjutnya di sini ada Skandinavia. Ini yang sangat booming. Ini desain yang dalamnya untuk ruang tamu. Desain yang sederhana namun tidak meninggalkan unsur keindahannya. Selanjutnya di sini desain minimalis. Saya nggak usah terlalu jelaskan karena saya yakin kalian pasti sudah tahu dan mengenal. Minimalis itu untuk ruangan yang apa? Kecil atau sempit. Bahkan perabotnya pun juga di situ juga terbatas ya. Jangan sampai membuat banyak perabot karena di minimalis itu desainnya kan saja namanya minimalis. Jadi perabot yang ada itu disesuaikan dengan kebutuhan, dimaksimalkan dan diminimalisasi supaya ruangan itu bisa terlihat apa aja? Besar. Selanjutnya ada desain apa ini? Industrial yang lagi booming saat ini. Nah, di sini lebih banyak menggunakan material dari besi, kemudian didominasi dengan warna apa, Cah? Kayu, bahkan besi, warna coklat, hitam, atau abu-abu. Nah, itu biasanya untuk desain industrial. Nah, ini ciri khasnya biasanya dindingnya tinggi. Kemudian bagian tengah itu dikasih mezanin. Biasanya dia dari besi atau baja. Nah, jadi nggak kelihatan langsung disekat-sekat, nggak peruangan, tapi di sini terlihat gaya industrial seperti ini, kayak gaya pabrik gitu loh ya. Jadi modelnya cuma kotak panjang gitu kan, lebar, semua ruangan terlihat, tapi di situ ada bagian yang dia ada lantai duanya, tapi tidak dibatasi oleh ruangan atau tidak dibatasi oleh dinding. Dan mayoritas di sini untuk jendela atau bukaannya itu banyak. Jadi dia sangat memanfaatkan udara di sekitarnya untuk bisa masuk dan cahaya bisa masuk. Nah, materi sudah saya jelaskan setiap tadi dari mulai desain interior, ruang lingkupnya apa saja, desainnya apa saja. Nah, setidaknya kalian sudah punya bayangan bagaimana mendesain rumah kalian hari ini. Tugas LKPD-nya juga sudah saya masukkan ke Moodle. Salah satunya dari gambar 3D rumah sederhana minggu lalu yang sudah kalian buat. Silakan ditambahkan dengan desain interiornya. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Itu terus ruangannya yang lain. Gudang. Coba lihat. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, dibuat yang seindah mungkin karena ini nanti berkaitan dengan seni kalian. Jadi kalau kalian seninya tinggi, hasilnya juga pasti banyak ornamen-ornamennya di sana. Mungkin ada kendala yang bisa disampaikan. Desain interior itu kalau kita masih desainnya pertama kali, itu pasti hasilnya ya biasa-biasa, enggak masalah karena kita kan masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil akhir dari mendesain desain interior. Yang ini saya desain merupakan salah satu ruangan, yaitu ruang tamu dengan konsep minimalis. Saya kasih interior dengan secukupnya, dan sebagian temboknya saya kasih backdrop seperti yang terbuat dari papan kayu, dan sebelahnya ada tempat untuk menyimpan buku. Mungkin ada teman-teman yang ngasih saran tentang desain saya. Mungkin bukan pertanyaan, tapi lebih ke saran. Iya. Kan modelnya kan konsep minimalis. Iya. Kalau untuk komponen-komponennya itu misal buat warnanya itu lebih ke warna netral itu Oh, iya, masih random. warnanya lebih kalem, lebih netral. Misalkan tadi jelaskan di minimalis itu warnanya itu warna netral. Terima kasih untuk sarannya. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, kelompoknya Adit yang sudah mempresentasikan dan melakukan pemikiran desain yang dia inginkan. Nah, tadi sudah ada saran dari temannya kalau di situ untuk mendesain secara minimalis harus apa tadi? Warnanya, pilih yang netral. Nah, nanti bisa jadi salah satu masukan untuk dirubah. Ini ada LKPD untuk penguatan materi. Ada yang bisa membantu saya menyimpulkan kegiatan hari ini? Pembelajaran tentang interior bangunan. Nah, di interior itu kalian bisa tahu ruang lingkup interior tadi apa aja. Ruang lingkupnya ada lantai, kemudian ada dinding, kemudian plafon, terus pencahayaan. Nah, itu salah satu ruang lingkup dari desain interior yang harus saya minta tolong untuk mengisi refleksi untuk kegiatan pembelajaran saya. Apakah kemudian kira-kira minggu depan apa ya? Tadi sudah pernah saya rendering. Jadi minggu depan kita mulai merender. Jadi harapan saya bagi yang belum tadi, silakan interior eksteriornya dilengkapi. Dari sini ada pertanyaan enggak? Saatnya istirahat. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Silakan salah satu pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, pelajaran sudah berakhir. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan ingat kalian kurang beberapa minggu lagi kalian akan ujian semester. Silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.